susah kami jalankan. Pemerintah gitu kan seringkali menurunkan tim-tim penelitian ke sini yang tidak konfirmasi, tidak izin dengan masyarakat, ilegal gitu kan. Ya diajari seperti itu. Jadi para ilegal mulai dari penelitian, eksplorasi atau apa gitu ya. Semua yang ilegal di sini aman. Umpama tidak ada tindak lanjut, tidak ada penutupan, tidak ada penjagaan, ya dari instansi-instansi tersebut, secara otomatis kita sebagai warga Pace terus akan melakukan razia patroli ini, ya apapun akibatnya. Saya merasa bahwa harimau Jawa ini yang posisinya menyelamatkan Meru Betiri. Karena orang akan menawar kalau harimau Jawanya nggak ada, nggak perlu 58.000 hektar. Orang akan berpikir begitu. Kalau kita bicara sejarah sebetulnya Meru Betiri ini awalnya adalah untuk Swaka Margasatwa. Dulu penetapan Belanda kan hanya hutan lindung. Kemudian tahun 72 ini ditetapkan menjadi Swaka Margasatwa. Kalau kita ingat tahun 72 kita belum 58.000 hektar. Tapi setelah menjadi calon taman nasional itu ditambah. Artinya ini perlindungan ini luasnya ditambah karena ada satu spesies kunci tadi yang coba dilindungi. Taman Nasional Meru Betiri ini kalau saya lihat petanya ya, berdasarkan tata ruang kabupaten, kalau tidak salah itu memang ada mangan dan emas. Kalau menurut saya dari sisi peraturan perundangan pun sudah ada barrier, artinya ada benteng gitu ya. Jadi dari sisi peraturan perundangan sebenarnya tidak mungkin lah bahwa itu akan dieksploitasi tambangnya. Tetapi kalau kebijakan daerah tentu lain lagi ya, karena itu sebagai kepala daerah tentunya bagaimana potensi yang ada bisa dioptimalkan seperti itu. Jadi kalau ini kemudian kita bicara tentang tambang di sekitaran Meru Betiri, 94 itu ada penelitian tentang tambang itu di daerah Silo. Ya, Silo itu juga perbatasan banget dengan Meru Betiri. Tapi kemudian tahun 97 itu tadi ada yang jelas-jelas kuasa pertambangan yang masuk ke kawasan. Kemudian tahun 2000 masuklah Jember Metal, masuklah Banyuwangi Mineral dengan gaya otonom. Itu satu pemilik tetapi membuat kontraknya dengan masing-masing bupati. Itu wilayahnya menutup Meru Betiri. Meskipun mereka beralasan ini masih eksplorasi. Ini persoalan kebutuhan atau keinginan. Kalau ini persoalan kebutuhan sebenarnya, apakah sumber-sumber ekonomi selain emas ini di Jember Banyuwangi sudah tidak ada lagi? Ada yang menarik sebenarnya bagi masyarakat di sini. Mereka dengan statementnya datang ke sini ingin menolong masyarakat katanya, mau mensejahterakan masyarakat. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi di bumi Pace ini. Mereka bukan nenek moyang mereka bukan kerabat, mereka bukan sanak famili, tapi datang ke sini ingin menolong orang sini. Apa iya bisa seperti itu? Pemerintah gitu kan seringkali menurunkan tim-tim penelitian ke sini yang tidak konfirmasi, tidak izin dengan masyarakat, ilegal gitu kan. Ya diajari seperti itu. Jadi para ilegal mulai dari penelitian, eksplorasi atau apa gitu ya. Semua yang ilegal di sini aman. Yang terjadi sekarang adalah di lahan pertani, ya, dengan kedalaman sekian puluh meter. Sementara yang punya wilayah kayak perhutani, ya, ini kayaknya melihat tapi tidak melihat.
dapat masa 3 bulan ini Mas belum ada apa-apa ini. Oh ya. Kita sudah sering masuk ke Perhutani. Kita sudah sering hearing dengan para pimpinan-pimpinan dari Perhutani itu sendiri. Ya, mereka ngomongnya enak. Ini sepakat bahwasanya akan didirikan pos ya. Akan kita jaga terus-menerus. Cuman kita minta yang menjaga lokasi pertambangan itu harus betul-betul orang yang bersih, orang yang merdeka, orang yang netral. Pace adalah tanah kelahiran kita ya. Tanah kelahiran kita. Lokasi yang ada di Pace ini sangat rentan dengan bencana alam. Karena kita Pace dikepung oleh gunung lah. Nah, kita masih ingat sekitar Januari 2009 ini pernah terjadi banjir bandang di sini. Sampai ada beberapa rumah yang rusak, hanyut terbawa banjir. Ya, dengan adanya itu ini sudah alamnya sudah seperti ini, apalagi ditambang. Ya, batu-batunya diambil. Ini kan akan mempercepat terjadinya bencana alam yang ada di sini. Kabaraki ka Cak Husnul, Pak R Sobung kulo mereka sa. Nolok deki patroli ya, patroli ya sudah. Patroli malam lah, apa neku lobeng ki sebere ki tere on lawan. Ki paleng orang 10 15 niki. Repot kada? Ki. Assalamualaikum. Teman-teman yang bergerak inilah untuk bantu menjaga keselamatan masyarakat dari bahaya pertambangan dan bencana alam sebenarnya. Kita di sini ada beberapa kegiatan seperti istighosa, kemudian patroli, kemudian komunikasi untuk melihat gerakan tambang itu sendiri di masyarakat. Ya ini mau memberitahukan bahwa nanti kita kepinginnya patroli ke Lobang. Jam Ya. berapa nanti? Terserah Bang Kedes. Saya siap jam Ya. jam berapapun saya siap sekarang. Kalau teman-teman tadi terserah Pak Kades. Sabar. Iya, habis maghrib ya. Sebetulnya Forkompak itu bukan hanya dititik beratkan ke tambang. Ke masyarakat yang bertani di hutan juga diberi pemahaman. Salah satu contoh, silakan bertani di hutan tapi kayu besar jangan dipotong. Karena kayu besar itu nanti apabila dipotong juga akan merugikan masyarakat Pace yang secara geografis berada di bawah dari kondisi hutan yang dibuat bertani oleh masyarakat saya. Biasanya ketika ada perusahaan masuk sulit, itu kemudian mesti ada isu tambang rakyat. Biasanya statementnya adalah, tuh lihat nih kalau tambang rakyat hanya dapat rusaknya, nggak dapat apa. Kan lebih baik tambang perusahaan. Pernah ada tokoh yang itu sudah bekerja di kabupaten, bilangnya kalau di sini dikerjakan orang-orang di sini kan enak kan. Ya mungkin manfaatnya yang tidak bekerja mungkin bekerja, ya kan seperti itu. Cuman kan kemungkinan besar mungkin 85% ini kan dibawa oleh para investor-investor keluar. Sementara kita setelah pertambangan selesai, kita akan merasakan dampak yang terus-menerus. Waktu tumpang pitu itu masih IMN, waktu itu masyarakat kuat menolak. Tapi kemudian ada tambang rakyat, di situ mulai terjadi friksi di antara masyarakat.
Ngapain? Hah? Ngapain kamu situ? Botol itu disuruh siapa? Kalau ini disuruh siapa? Pak Mul itu siapa? Ini penduduk saya jangan sampai ngokol kata mau ini. Oke. Kita jaga keselamatannya. Ya, sama-sama. Kami mohon petunjuk, ini akan kami amankan di rumah kepala dusun dulu. Kami akan turun gunung, posisi kami di atas gunung sekarang. Sudah, tapi kami takut terjadi amuk massa di bawah. Kami mohon segera bantuan pengamanan. Kami akan melakukan pengamanan jiwa terhadap penduduk yang di Lombok ini. Dari pihak-pihak keamanan, ya mungkin mau masuk ke lokasi, mau razia, ini biasanya sudah bocor. Karena mereka juga punya orang-orang yang ada di pertambangan ini. Mau masuk sekian ratus meter sudah nggak ada yang kerja. Buktinya kita tanpa koordinasi dengan Perhutani, ya masuk seperti tadi malam, kita menemukan pekerja kan. Berarti yang nyuruh sampai ke sini atas nama Pak Mulyadi dan Cari itu. Oke. Cari yang tangannya betul. Berarti kedatangan mereka juga diundang penduduk lokal sini. Ini pelakunya dari Lombok tapi diundang penduduk sini. Ya berhasil sampai di situ. Nah itu harusnya sudah direspon, diakomodasi. Mereka sudah harusnya melakukan rapat di tingkat kabupaten, di DPR gitu ya, di kepolisian. Gimana nih? Harusnya sudah selesai kok. Sudah berapa tahun gitu kan? Gak selesai-selesai. Kapan Garuda nih tidak terganggu gitu kan? Tidak copot kalungnya, nolehnya tetap ke kanan gitu kan? Bulunya ndak rontok kapan gitu kan? Ya, seumpama tidak ada tindak lanjut, tidak ada penutupan, tidak ada penjagaan, ya dari instansi-instansi tersebut, secara otomatis kita sebagai warga Pace terus akan melakukan razia patroli ini, ya apapun akibatnya. Yang penting tambang tidak jalan. Persoalan tambang itu jangan dilihat administrasi gitu, tapi juga fungsi. Misalnya kalau kita lihat kasus Tumpang Bitu itu kalau kita lihat memang di luar Meru Betiri, tapi kalau kita lihat kemudian Meru Betiri ini punya ikon di Sukamade penyu. Kita bisa ngelihat karena Meru Betiri pernah kerjasama untuk pemasangan dipasang satelit di penyunya, itu ternyata setiap penyu yang mau, apakah yang ke Australia, ataupun ke Nusa Tenggara, itu semuanya muter dulu di daerah Pulau Merah yang itu akan menjadi tambang. Jadi ini tidak persoalan administrasi, karena kita bicara pada ekologi. Realita di lapangan, kalau penambangan yang ilegal, yang sifatnya perorangan, ya itu tidak menutup kemungkinan. Nah, oleh karena itulah maka kami dari pengelola ya harus bisa mengantisipasi itu, mengidentifikasi sejak dini kalau ada kegiatan-kegiatan pertambangan. Dan di kita ini kan petugasnya juga sudah tersebar di resort-resort gitu ya. Nah, dengan harapan nanti juga adanya komunikasi dengan masyarakat, kita membentuk NMP itu masyarakat Mitra Polhut. Ya harapannya nanti mereka juga bisa membantu kita. Kita lihat buktinya sampai sekarang konflik di masyarakat ini ada dan terjadi ya, Terus berlanjut. dan terus berlanjut. Jadi mereka lahir di sini, besar, bertani, bercocok tanam di sini, dan tidak nyaman di sini akibat ketidakjelasan pemerintah. Pencarian harimau itu menjadi khusus ketika kasus tambang kemarin 97. Ada pernyataan awal, apakah itu kebetulan atau tidak? Itu kami melihat bahwa ini orang akan mencoba menawar Taman Nasional, luasan Taman Nasional Meru Betiri. Maka kita coba bahwa harimau Jawa itu masih butuh enggak? Kalau dia ada berarti luasan 58.000 hektar itu dibutuhkan masih. Itu awalnya. Maka kita kemudian mengadakan kegiatan untuk itu menyikapi. Sebenarnya penyikapan itu atas banyak kelompok, ada kelompok pecinta alam, ada LSM, ada teman-teman pergerakan, sampai pada tingkat karena di Jember mayoritas NU yang bersikap. Dan kami sadar sebetulnya bahwa hasil temuan kami akan dianggap ini nggak valid karena ada tendensi gitu. Jadi seolah-olah memang ada bahwa ya memang sengaja dibuat ada gitu untuk menolak tambang.
tentunya kami tidak akan gegabah seperti itu. Sehingga apa hasil yang kita peroleh, kita seminarkan, kita tulis gitu, kita publikasikan. Artinya silahkan dikritisi itu, ini benar atau salah. Orang yang masih percaya atas harimau waktu itu banyak. Itu kami buktikan dengan dukungan mereka misalnya. Misalnya kayak ke Sulugi, ke Bogor. Ternyata mereka sangat terbuka untuk berbicara tentang harimau. Harimau Jawa khususnya. Kemudian sebelum kita masuk hutan ada pelatihan di Kebun Binatang Surabaya waktu itu. Mereka terbuka bahwa kami masuk gratis, bisa masuk ke kandang yang khusus yang kecil. Boleh mencetak jejaknya macan yang di kandang. Kita difasilitasi seperti itu. Kalau mereka yakin harimau Jawa punah, tentunya nggak akan seperti itu. Orang itu kalau kelihatannya manusia, orang, sebelumnya ada bekas sayatan pisau. Oh, tapi lama ini. Katanya sih kalau mau menyatakan punah harus 2 kali umur rata-rata spesies. Terus ditambah penelitian berkelanjutan gitu. Jadi kalau harimau rata-rata umurnya 25. Berarti harus 50 tahun. Ini ada penelitian yang terus-menerus. Nah, apakah kita sudah melakukan itu? Jadi pernyataan punah ini dasarnya apa gitu. Kalau belajar kita yang dari Lampung kan ternyata harimau lewat jalan yang gede. Nah, tinggal kita sekarang meletakkan posisi kameranya di mana agar ini tadi bisa keambil semua. Ya. 95. Nah, masuk ya posisi ini tadi masuk. Mas, GPS-nya mas? Ya yakin masih ada, karena dari berapa kali ngikuti kegiatan kita masih menemukan jejak gitu. Kalau bagi saya adalah jejak itu kan identifikasi bahwa si makhluknya ada. Misalnya sampai kita waktu di seminar di Jogja itu sampai saya tidak menuntut, oke lah kalau ini bukan harimau Jawa, tolong identifikasi. Jejak ini milik siapa? 94 itu ada buku aksi konservasi untuk harimau Sumatera. Itu dinyatakan bahwa harimau di Indonesia sudah punah 2, yaitu Bali dan harimau Jawa. Tidak berselang lama atas ada terbitnya buku ini kebetulan atau tidak, kemudian muncul kuasa pertambangan untuk Hakman. Ada 4 anak perusahaan Hakman di sekitaran Meru Betiri dan salah satunya masuk ke kawasan Meru Betiri. Ini kawasan yang diminta. Kemudian Pancamaya ini adalah batas sudah. Ini Meru Betiri. Proyek mereka ada di sini, ada di sini. Yang tidak dilihat dalam konteks batas ekologis ini justru ada di sini, Muncar. Muncar ini berkaitan atas ikan. Sementara ini tadi ada cerita tadi pembuangan limbah ke laut. Ini tentu akan mengancam atas Muncar. Ini tidak dilihat dalam konteks AMDAL. Saya pikir kalau kita mau belajar di tempat lain cukup lah. Ya, tempat-tempat lain dengan tambang gitu. Misalnya kasus Senunu misalnya yang Nyumon Batu Ijo. Bagaimana mereka ada persoalan. Kemudian di Puyat, di Minahasa-Raya, tempat lain. Nah, apakah kita tidak cukup belajar dari tempat lain? Dulu aku di sini memandang lebat hutanku seperti tak mungkin beralih fungsi menjadi kota tambang yang menggiurkan. Aha, adalah. Tapi ternyata ini akan terjadi tidak lama lagi secepatnya. Kata mereka yang berkuasa membuat aku semakin resah. Jalur lintas selatan dan rencana tata ruang wilayah yang berbasis tambang. Mana? Kenapa kita tak mau belajar pada bekas lokasi pertambangan yang menyimpan begitu banyak luka, dijajah investor asing lewat bangsa sendiri? Sampai kapan kau
harus bodohi